Halo, Assalamualaikum. Di video kali ini, aku akan mencoba memberikan tips supaya kamu rajin perawatan. Nah, kenapa aku buat video ini? Karena aku pengen membuka mindset, terutama untuk para wanita-wanita ya, bahwa perawatan itu tidak perlu mahal, tapi yang penting kita rutin dan rajin ya, itu kunci pertamanya. Nah, jadi pada penasaran kan, apa sih tipsnya supaya semangat untuk melakukan perawatan? Di video kali ini aku akan memberikan 5 tips, semoga bermanfaat dan kamu semangat untuk melakukan perawatan lagi ya. Tips pertama, tapi aku rada nyontek ya, karena materinya begitu banyak sekali ya. Jadi aku sengaja membuat tips ini yang aku ambil dari beberapa yang artikel yang udah aku baca. Jadi untuk mengajak wanita-wanita khususnya yang ada di Kutai Timur untuk melakukan perawatan ya. Tips yang pertama, kamu harus menentukan goal ya. Tujuan kamu perawatan itu apa sih? Ya, nah di sini aku akan menjelaskan dua tujuan ya, dua tujuan. Yang pertama, tujuan perawatan itu untuk apa gitu ya. Nah, misalnya nih tujuan perawatannya kamu pengen yang untuk hasil yang jangka panjang atau jangka pendek. Loh, kenapa harus ada jangka panjang dan jangka pendek? Nah, karena kalau kamu pengen hasil yang jangka pendek, ya, kamu bebas memilih perawatan, nggak perlu ngelihat budget, harga perawatannya berapa, mau 1 juta, mau setengah juta, mau 2 juta bahkan, kamu nggak usah mikirin itu, karena kamu hasilnya pengennya hanya jangka pendek aja, hanya terlihat sebulan mungkin, atau 2 minggu, atau bahkan hanya seminggu saja gitu. Jadi bukan untuk jangka panjang, jadi kamu nggak perlu melihat dari segi budget. Tapi yang untuk jangka pendek itu kamu hanya ngerasain hasilnya itu hanya sebentar saja, karena kan logikanya kalau kita perawatan dengan harga 1 juta, sedangkan perawatan itu minimal sebulan 2 kali ya, minimal sebulan 2 kali. Berarti kalau harga perawatannya 1 juta, berarti kita harus ngebudget untuk perawatan aja 2 juta. Wow, luar biasa. Dan aku sendiri yakin pasti kalangan terutama ibu-ibu rumah tangga bukan hanya mikirin perawatan aja, tapi harus memikirkan biaya sekolah anak ataupun biaya rumah tangga yang lainnya gitu ya. Nah, jadi kamu kalau misalnya untuk jangka pendek, kamu nggak usah mikirin untuk budget. Kamu hanya pengen hasil yang instan gitu, hanya pengen kelihatan sebentar aja gitu. Setelah itu ya udah gitu ya. Berarti kan yang pastinya kalau hasil instan itu pasti ada harga yang fantastis di sana. Jadi kamu harus sanggup untuk membayar harga tersebut yang tadi aku sebutkan di awal. Hasil instan itu pasti ada harga yang fantastis yang harus kamu bayar ya. Nah, kalau kamu pilih untuk jangka panjang, nah yang harus kamu perhatikan paling pertama yaitu budget. Karena kan kita pengennya jangka panjang, nggak mungkin kita 1 kali perawatan menghabiskan misalnya 1 kali perawatan menghabiskan 600.000 ataupun 1 juta untuk hasil jangka panjang. Itu kayaknya sulit ya. Maksud sulit di sini kita ngambil rata-rata untuk kemampuan kita untuk melakukan perawatan, budgetnya berapa gitu setiap bulan ya. Nah, jadi kalau kamu pengen hasil yang jangka panjang, kamu harus ngeliat dari segi budget ya.
Karena kalau misalnya pengen jangka panjang kan berarti kita harus rutin tuh perawatan minimal sebulan 2 kali. Nah, anggap aja satu kali perawatan kamu menyiapkan budget 150.000 misalnya ya, 150.000. 150.000 berarti kali 2 itu kamu hanya mengeluarkan budget sebanyak 300.000 aja sebulan untuk perawatan, atau bahkan kamu press lagi deh perawatan yang harganya sekitaran 100.000 mungkin ya, atau 125.000 ya. Nah, hari gini mau di mana perawatan dengan harga segitu? Nah, tenang aja nih teman-teman ya. Jadi kalau bagi teman-teman yang mungkin budgetnya nggak terlalu besar tapi pengen melakukan perawatan ya, itu menurut aku udah ada niat ya untuk merawat kulit gitu, itu nggak masalah. Nah, Geli Salon and Spa itu menyediakan perawatan yang harganya terjangkau banget, dari harga 100.000 sampai yang ratusan ribu juga ada. Jadi tergantung kamu mau jangka panjang yang tadi aku sampaikan atau jangka pendek ya. Kalau kamu mau jangka panjang, kamu cari deh budget yang cocok di kamu, biar kamu nggak down duluan ngelihat harganya. Misalnya nih, kalau kamu ngebudgetin, kamu pengen rutin karena kamu pengen hasilnya jangka panjang, terus 1 kali treatment kamu harus ngeluarin 400 sampai 500.000, berarti kan sebulan kalau 2 kali kamu harus menyisihkan budget 1 juta ya, 1 juta untuk perawatan ya. Dan itu bertahannya sampai berapa lama? Kalau kamu pengen jangka panjang, berarti kan itu harus rutin gitu ya, kurvanya itu naik gitu ya pada saat kamu melakukan perawatan. Jadi nggak seperti gelombang, tapi dia naik terus. Jadi rutin, setiap bulan itu ada gitu ya kamu melakukan perawatan untuk kulit kamu gitu. Nah, jadi kalau misalnya kamu pengen hasil yang jangka panjang, yang harus kamu perhatikan banget yaitu budget ya, sesuaikan dengan budget kamu. Nah, kita masuk untuk goal yang kedua ya. Nah, goal yang kedua yaitu kamu sebelum perawatan itu kamu harus setting, kamu itu pengen hasilnya itu langsung putih, langsung instan, atau kamu pengen hasilnya untuk kulit sehat kamu gitu ya. Karena kalau misalnya kamu pengen hasil yang instan, kamu pengen hasil yang jreng langsung, itu ada harga yang harus kamu bayar dan kamu harus siapin budget seperti yang awal tadi yang aku sampaikan. Nah, tapi kalau kamu pengen tujuannya untuk supaya kulit kamu lebih sehat ya, lebih kenyal, lembab, cerah, sebisa mungkin kamu pilih budget yang cocok di kamu agar kamu rutin untuk melakukan perawatan, dan setiap bulannya itu udah kamu budget memang khusus untuk perawatan gitu ya. Nah, jadi 2 goal tadi itu harus kamu setting sebelum kamu melakukan perawatan supaya hasilnya bisa lebih untuk jangka panjang, bukan hanya untuk sekali perawatan ya udah langsung nggak perawatan lagi karena dari segi biaya yang terlalu mahal, ataupun ya bisa dari pengaruh dari segi waktu juga bisa ya. Kamu harus sempatin untuk melakukan perawatan rutin ya, tidak memerlukan waktu yang lama deh, sejam 2 jam juga oke banget gitu ya. Jadi tidak perlu waktu yang sampai berjam-jam gitu ya. Oke, itu yang tips yang pertama. Yang tips yang kedua, ya kita ngomongin budget lagi. Loh, kok budget lagi, budget lagi? Iya, karena pada saat kita semangat untuk melakukan perawatan, yang utama yang harus kita siapin itu adalah budget. Ya, budget. Jadi, teman-teman siapin dulu budgetnya biar teman-teman semangat setiap bulannya. Oh iya, kan aku udah ada budget, jadi ya udah langsung perawatan aja tanpa memikirkan waduh kalau perawatan nanti terganggu nih keuangannya. Nah, jadi semuanya itu dibudgetin. Sebulan 1 kali juga nggak masalah, nggak
Maksudnya itu nggak menjadi hal yang wajib yang harus sebulan 2 kali, enggak. Sebulan sekali aja itu udah lebih dari cukup gitu ya. Kamu akan merasakan kulit yang berbeda pada saat kamu melakukan perawatan dengan kamu tidak melakukan perawatan sama sekali. Nah, di sini aku tekankan lagi perawatan ya, perawatan yang dilakukan di tempat spa ataupun klinik itu berbeda banget dengan perawatan yang dilakukan di rumah ya. Jadi banyak yang aku lihat mungkin ngapain kita perawatan ke ke tempat spa atau ke klinik, ya udah lebih baik perawatan di rumah aja. Beda teman-teman hasilnya, karena beberapa tindakan itu tidak bisa dilakukan di rumah. Jadi itu harus dilakukan di tempatnya gitu ya. Nah, misalnya nih dari HF ya, dari Hammer, dari alat-alatnya ya yang penunjang untuk melakukan perawatan itu tidak setiap orang punya gitu ya di rumah. Nah, jadi itu sangat beda sekali ya perawatan di rumah dengan di tempat yang memang tempatnya perawatan, itu hasilnya akan berbeda. Berbeda juga dengan skincare. Kita ngerasa aku udah pakai skincare jadi nggak perlu perawatan lagi. Beda loh teman-teman, perawatan dengan penggunaan skincare. Karena skincare itu kan rutin setiap hari kita pakai, sedangkan perawatan itu durasinya bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali gitu ya. Itu perawatan itu lebih kepada tindakan pembersihan, pengangkatan sel kulit mati, memberikan nutrisi ke kulit gitu ya. Sama dengan skincare, tapi skincare itu hanya dioles gitu ya, sedangkan perawatan itu lebih ke tindakannya. Oke, jadi beda ya teman-teman ya, perawatan di rumah dengan di tempat yang memang perawatan, misalnya klinik atau spa, itu pasti berbeda. Oke, jadi kalian harus siapin budgetnya supaya kalian lebih semangat lagi untuk melakukan perawatan rutin setiap bulannya ya. Tidak menjadi keharusan sebulan 2 kali, sebulan sekali aja udah lebih dari cukup. Kulit kamu akan lebih kelihatan berbeda ya. Nah, tips yang selanjutnya, buang pikiran bahwa harga murah itu tidak akan memberikan hasil ya. Jadi buang pikiran jauh-jauh bahwa aduh kayaknya sia-sia nih karena harga perawatan yang aku pilih ini harganya murah, jadi nggak akan ada hasil. Tidak teman-teman, berapapun harga perawatan ya, minimal itu 100.000 lah ya untuk perawatan facial ya, itu akan ada hasil ya. Cuman hasil apa yang teman-teman pengenin gitu? Hasil putih. Kalau putih itu nggak mungkin ya teman-teman. Kalau cerah, iya. Kalau bersih dari komedo, iya. Tapi kalau misalnya untuk putih, itu kayaknya apa ya? Itu kayaknya nggak mungkin banget gitu ya. Sekali facial pengennya langsung jreng, itu nggak mungkin ya. Jadi ibaratnya hilangkan jauh-jauh pikiran bahwa harga murah itu nggak akan ada hasil apa-apa ya. Ibarat kayak tanaman, cuman kita siram sama air aja, pasti kan ibaratnya tanamannya itu tumbuh terus gitu ya. Setidaknya dia mendapatkan cairan daripada nggak dapat sama sekali gitu. Jadi daunnya jadi kering dan sebagainya, bunganya jadi mati ya. Begitu juga dengan kulit ya. Kulit ibaratnya itu hanya butuh perhatian lebih dari kamu ya, dengan salah satunya dengan cara perawatan ya. Kamu bebas mau melakukan perawatan di rumah bisa, atau di tempat spa juga bisa, atau klinik juga bisa, asal kamu siapin semua budgetnya. Kalau di rumah kan yang tadi aku sampaikan, hasilnya tidak akan semaksimal yang kita lakukan di spa atau klinik. Kalau di klinik kamu harus siap-siap dengan budget yang lumayan besar. Karena apa? Karena yang menangani kamu yaitu langsung dokter ya. Nah,
Terkadang banyak juga yang banyak nggak tahu ya manfaat dari facial. Facial itu perawatan yang paling basic banget ya. Banyak orang yang kepengen perawatan langsung yang ke tahap yang lebih tinggi gitu ya, tapi dia tidak melakukan tindakan yang paling dasar, yang paling basic ya. Nah, sebelum kita melakukan tindakan, itu kita harus melakukan basicnya dulu, yaitu facial. Ya paling dasar itu ya tindakan facial, yaitu pembersihan komedo, mengangkat sel kulit mati, ya melembabkan kulit, ya itu. Baru kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Tips yang terakhir ya, kamu harus sering ngaca. Ngaca dalam artian bisa melihat perkembangan kulit kita sendiri. Nah, terkadang kalau pada saat ngaca kan kalau udah ada kerutan, itu pasti kan rasa rasa galau, rasa waduh stres apapun itu pasti ada di pikiran kita ya. Karena siapa sih yang mau kelihatan kerutan gitu ya, pasti kita langsung action deh. Aduh ini gimana ya salah satunya cara untuk menghilangkan kerutan tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya sering ngaca, setidaknya kita tahu perkembangan kulit kita. Apakah kita sudah ada kerutan apa belum? Ya, apakah sudah timbul flek apa belum? Atau jerawat semakin meradang dari hari ke hari, atau flek semakin numbuh dari hari ke hari. Kalau kita tidak langsung action, ya mungkin apa ya, akan bertambah parah gitu ya masalah kulit kita. Jadi intinya perawatan itu sebenarnya wajib ya, untuk terutama untuk wanita deh. Sebenarnya laki-laki pun penting banget ya perawatan, tapi cukup di rumah aja scrubbing ataupun masker itu cukup. Cuman karena perempuan ini lebih cepat menua dibandingkan laki-laki, jadi kita harus mencegah itu dari dini ya. Nah, itu ya tips dari aku. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata ataupun kurang sempurna, mohon dikoreksi. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau kamu mau perawatan di tempat spa aku, yaitu Gelis Salon Spa, kamu bingung nih, aduh perawatan apa ya? Karena kan di Gelis sendiri banyak sekali ya pilihan perawatan, dari harga 100.000 sampai harga 300.000 juga ada. Nah, jadi kamu tinggal pilih sesuai dengan budget kamu. Semua kalangan boleh untuk melakukan perawatan. Nah, pada saat kamu bingung untuk melakukan perawatan apa yang cocok untuk kamu, kamu boleh menghubungi WA aku untuk konsultasi dulu sebelum kamu melakukan perawatan. Supaya kamu lebih senang lagi dengan hasilnya dan cocok untuk kulit kamu dengan cara mengisi form konsultasi, dan ini free konsultasi gitu ya. Jadi kamu boleh hubungin WA aku di sini sebelum kamu melakukan perawatan di Gelis Salon Spa ya. Semoga yang nonton video ini semoga semangat lagi untuk melakukan perawatan ya. Oke, sekian dulu video dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum.